Sebuah tragedi dari perebutan jabatan yang memalukan. Ketika dua tokoh senior bangsa seperti Jusuf Kalla dan Agung Laksono berseteru memperebutkan jabatan di Palang Merah Indonesia, PMI, sulit untuk tidak merasakan kekecewaan yang mendalam. Kedua tokoh ini, yang seharusnya menjadi panutan, kini terlibat dalam perselisihan yang menyeret organisasi kemanusiaan ke dalam kancah konflik personal. Sungguh memalukan melihat dua figur besar yang telah matang dalam usia dan pengalaman justru menunjukkan ambisi yang seolah tak mengenal batas. Mereka adalah sosok yang selama ini dianggap sebagai penjaga kebijaksanaan, tetapi kini malah mempertontonkan perebutan kekuasaan yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari PMI itu sendiri. PMI adalah lembaga yang berdiri untuk melayani rakyat, bukan arena bagi tokoh-tokoh besar untuk mengukuhkan ego mereka. Ketika organisasi ini dirusak oleh ambisi pribadi, nilai-nilai luhur yang diperjuangkan PMI seperti kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas terasa seperti bayangan kosong yang kehilangan makna. Lebih dari itu, konflik ini mencerminkan ironi yang pahit. Seharusnya, dengan segala pengalaman dan kebijaksanaan yang mereka miliki, kedua tokoh ini mampu menjadi mediator dalam konflik, bukan justru penyulutnya. Publik tentu mengharapkan mereka menggunakan pengaruh dan kekuatan mereka untuk mengangkat martabat PMI, bukan menariknya ke dalam lumpur perselisihan. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa usia dan status bukan jaminan kematangan. Perebutan jabatan ini menjadi pengingat bahwa ambisi, jika tidak dikendalikan, bisa merusak bahkan mereka yang paling dihormati. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua, terutama generasi muda, yang belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang melayani, bukan sekadar memiliki kekuasaan. Di tengah konflik ini, yang menjadi korban utama adalah PMI itu sendiri. Organisasi yang selama ini menjadi simbol harapan bagi jutaan rakyat Indonesia kini dipaksa menjadi medan perang. Bagaimana rakyat bisa percaya pada organisasi ini jika para pemimpinnya sendiri tidak mampu menunjukkan keteladanan? Harapan terbesar kita adalah agar kedua tokoh ini dapat menahan diri, kembali kepada esensi kemanusiaan yang mereka perjuangkan, dan mengingat bahwa jabatan hanyalah sementara. Nilai dan warisan yang mereka tinggalkan jauh lebih penting daripada kursi yang mereka rebutkan. Dalam hal ini, perdamaian dan kematangan adalah satu-satunya jalan keluar yang bermartabat. Konflik epik JK dan Agung Laksono, perebutan tahta PMI yang memanas bak bara api. Konflik sengit antara dua tokoh besar Indonesia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, JK, dan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, kini menyeruak ke panggung nasional seperti badai yang mengamuk tanpa henti. Mereka berdua terjebak dalam perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI, periode 2024 hingga 2029, memunculkan dualisme kepemimpinan yang mengguncang fondasi organisasi kemanusiaan ini. Seperti api yang menyala-nyala di tengah ladang kering, kisruh bermula dari Musyawarah Nasional, Munas, ke-22 PMI pada Minggu, 8 Desember 2024. Agenda pemilihan ketua umum seharusnya menjadi ajang sakral untuk memilih pemimpin yang akan membimbing PMI. Namun, realitas berbicara lain. Dua figur besar, JK dan Agung Laksono, muncul sebagai calon yang membawa misi masing-masing. Dalam prosesnya, dukungan kepada JK membanjir seperti arus deras sungai di musim hujan, mengalir hingga melampaui 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir. Ini membuatnya ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi, sesuai anggaran rumah tangga PMI. Namun, Agung Laksono, bak seorang prajurit yang tak kenal menyerah, menolak tunduk pada hasil tersebut. Tak hanya itu, Agung Laksono yang dianggap tak memenuhi syarat dengan dukungan kurang dari 20% dari jumlah utusan, malah bangkit dengan mengibarkan bendera Munas tandingan. Di Hotel Sultan Jakarta, ia menyatakan dirinya sebagai ketua umum PMI versi kubunya, menyebut telah mengantongi dukungan 254 suara. Munas tandingan ini ibarat letusan gunung berapi yang memuntahkan lava konflik ke seluruh penjuru organisasi. Jusuf Kalla, yang telah lama menjadi simbol PMI, menilai tindakan Agung sebagai pembangkangan luar biasa, seperti badai yang mencoba meruntuhkan benteng kepercayaannya. JK pun membawa permasalahan ini kerana hukum, melaporkan Agung Laksono ke polisi dengan tuduhan tindakan ilegal yang mencabik-cabik integritas PMI. Ini bukan sekadar perselisihan organisasi, ini adalah upaya perpecahan yang disengaja, ditegas JK dengan suara yang menggema seperti genderang perang. Di sisi lain, Agung Laksono dengan percaya diri menepis tuduhan tersebut. Ia menegaskan langkahnya adalah demi perbaikan PMI, bukan penghancuran.
Munas tandingan ini lahir karena suara-suara kami ditekan, hak kami dibungkam. Kami hanya ingin memperjuangkan kebenaran, ucapnya lantang, seperti seekor elang yang tak gentar menghadapi badai. Konflik ini tak hanya memanaskan internal PMI, tetapi juga memancing perhatian publik luas. Kedua kubu kini berada di jalan yang berlawanan, seperti dua arus sungai besar yang tak pernah bisa bertemu. Di tengah gejolak ini, organisasi kemanusiaan yang menjadi harapan jutaan rakyat Indonesia terjebak dalam pusaran konflik yang terasa tak berujung. Akankah badai ini reda dengan cara damai, atau justru akan berujung pada kehancuran yang lebih besar? Satu hal yang pasti, saga perebutan tahta PMI ini menjadi bukti nyata bahwa bahkan dalam organisasi kemanusiaan, ambisi bisa membakar segalanya. Pertarungan dua raksasa, JK dan Agung Laksono dalam perebutan tahta kemanusiaan. Seakan menjadi kisah yang keluar dari lembaran epik klasik, dua tokoh senior bangsa, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, kini terlibat dalam pertarungan yang menyeret nama Palang Merah Indonesia, PMI, ke tengah panggung drama politik. PMI, organisasi yang seharusnya menjadi mercusuar kemanusiaan, kini seperti seorang penjaga damai yang terseret ke medan perang, terombang-ambing dalam pusaran ambisi pribadi. Jusuf Kalla, tokoh yang telah lama menjadi pelindung PMI, tampak seperti gunung yang kokoh, berdiri teguh di tengah badai. Selama bertahun-tahun, ia menjadi wajah PMI, membawa panji kemanusiaan dengan kebanggaan seorang raja di medan perang. Namun, kini ia harus menghadapi tantangan dari Agung Laksono, seorang tokoh yang tak kalah kuat, yang datang seperti badai musim panas, penuh tenaga dan ambisi untuk mengguncang tatanan yang sudah mapan. PMI sendiri, yang selama ini menjadi simbol harapan bagi mereka yang membutuhkan, kini terasa seperti seorang ibu tua yang terisak, menyaksikan anak-anaknya bertengkar memperebutkan warisan yang ia jaga dengan susah payah. Semangat kemanusiaan yang dulu begitu mengilhami kini terpinggirkan oleh gema suara perebutan kuasa. Agung Laksono, dengan langkahnya yang penuh determinasi, menyeret PMI ke arah yang berbeda, membangun munas tandingan seperti benteng megah yang muncul dalam semalam. Ia mengklaim dirinya sebagai penyelamat yang akan membawa PMI ke masa depan yang lebih baik. Namun bagi JK, tindakan ini seperti badai gelap yang berusaha merobohkan tiang-tiang rumah PMI yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata. Konflik ini bukan lagi sekadar perselisihan tokoh, tetapi seperti peperangan dua angin besar yang bertabrakan, memporak-porandakan ketenangan. PMI, yang seharusnya menjadi pelita di tengah kegelapan, kini seperti api kecil yang ditiup angin kencang, hampir padam oleh ambisi dua raksasa. Apakah benar kemanusiaan masih menjadi inti perjuangan mereka? Ataukah ini hanyalah panggung tempat ego mereka saling bertempur? Pertanyaan ini menggantung di udara, seperti awan kelabu yang menutupi langit cerah PMI. Dalam narasi yang membesar bak dongeng yang terjalin oleh ambisi, kita hanya bisa berharap bahwa dua raksasa ini menyadari bahwa PMI adalah lebih dari sekadar kursi kekuasaan. PMI adalah hati yang berdegup untuk rakyat, suara yang menangis untuk mereka yang terluka, dan tangan yang terulur untuk mereka yang membutuhkan. Biarlah konflik ini tidak berubah menjadi gempa yang meruntuhkan segalanya, tetapi menjadi hujan yang akhirnya menyuburkan ladang kemanusiaan.